Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa menyapa teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan kehidupannya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi gini teman-teman, jadi beberapa waktu lalu saya itu mengadakan sebuah survei ya. Jadi survei di story status WhatsApp saya yang isinya adalah tentang seberapa sih angka cukup itu. Nah ini saya akan bacakan surveinya ya. Mau survei sedikit, minta tolong teman-teman kasih pendapat ya. Menurut kamu angka cukup buat hidup bulanan kamu berapa juta sih? 3 juta kah per bulan, 5 juta per bulan, 10 juta per bulan kah, 20 juta per bulan kah, 50 juta per bulan, atau 100 juta per bulan? Lebih bagus kalau disertai keterangan tempat kamu tinggal dan apakah kamu sudah berkeluarga atau single. Jadi terhadap survei ini banyak banget yang masuk ke chat WA saya teman-teman, jumlahnya ratusan lebih. Tentu saya pada kesempatan kali ini nggak akan membacakan semuanya, tapi akan saya bacakan beberapa dan kita akan coba ngobrol-ngobrol ya tentang soal angka cukup ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat sesuatu lah ya, sesuatu insight, mungkin wawasan, mungkin pelajaran, atau mungkin sesuatu hal yang lain. Atau mungkin juga nggak dapat pelajaran apapun, nggak masalah, buat ngobrol-ngobrol aja. Ini ada yang jawab gini ya. Dengan kondisi tinggal di balik papan dan hidup berdua, suami istri teman-teman, rumah tidak ngontrak, jadi masih kuliah dari S1 melanjutkan jenjang pendidikan S2, 7 sampai dengan 8 juta lah ini gaji suaminya. Jadi satu keluarga teman-teman. Saya nggak tahu ini apakah angka cukup yang pengen diraih ataukah memang ini gaji udah bulanan gitu ya. Anggap aja ini 7 sampai dengan 8 juta ya angka cukupnya. Kalau saya pengajar cukup 2 juta, kalau kurang minta suami ya. Jadi kira-kira kalau di total 10 juta. Jadi ada seorang suami istri, masih rumahnya tidak ngontrak, pendidikannya lanjut S2, pekerjaan suaminya 8 juta per bulan, kemudian istrinya ngajar 2 juta per bulan. Anggap saja 10 juta per bulan, itu sudah cukup rasanya ya. Kita coba lihat yang lain lagi. Ada yang menjawab angka cukupnya 3 juta per bulan karena masih single, jadi belum terlalu banyak pengeluaran. Bahkan kemungkinan 3 juta per bulan itu sudah sangat lebih buat yang single. Apalagi kalau tinggalnya di desa yang ianya hidupnya tidak terlalu serba uang, berbeda dengan yang tinggal di kota. Nah 3 juta per bulan, apalagi kalau di desa. Menurut beliau, ini dari bau-bau ya, Kalimantan ya, bau-bau itu 3 juta kayaknya cukup ya, angka cukupnya itu. Kita coba yang lain lagi. Sama-sama single ya dengan yang tadi, tapi yang ini bagi saya yang single sih berharapnya 5 juta per bulan. Insya Allah sudah aman ekonomi untuk keperluan ini dan itu. Ya tapi ternyata sesama single juga berbeda gitu ya. Bisa jadi karena memang faktor tempat ya, gaya hidup dan lain sebagainya. 1,5 juta, wah ini malah lebih lebih rendah lagi dibandingkan yang tadi ya. Ini di Malang ya, Jawa Timur. Ini juga masih single. Ini ada jawaban lagi nih yang menarik teman-teman. Kalau hanya untuk sehari-hari makan dan listrik, kira-kira 3,5 juta dengan 3 anak saya rasa cukup. Jadi anaknya ada 3 teman-teman semua. Kalau hanya sehari-hari makan dan untuk kebutuhan listrik, 3,5 juta cukup dengan 3 anak. Tapi akan sangat relatif, ini pandangan beliau ya yang disurvei. Tapi akan sangat relatif besarannya tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi besaran yang harus dikeluarkan, seperti jumlah anak, pendidikannya, di mana biasa
apakah pendidikannya itu biasa aja misalnya di SD negeri ataukah boarding school, gaya hidup dan pandangan terhadap standar kebutuhan yang layak berbeda-beda. Gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi, ini yang lain lagi teman-teman. Kalau saya pribadi 3 juta per bulan bahkan sudah bisa menabung. Nah, udah 3 juta cukup ini ya, bahkan bisa nabung gitu. Sama bayar kontrakan serta bayar ini itu. Karena kontraknya bareng temen, jadi bayar kontrakan pun bisa murah. 600.000 per 6 bulan. Sudah bisa merasakan kenyamanan tempat tinggal. Tapi lain halnya jika di daerah yang untuk biaya hidup sama bayar kontrakan susah, biaya hidupnya susah gitu ya, mungkin apa-apa mahal gitu ya maksudnya ya, sama bayar kontrakannya mahal, mungkin 3 juta per bulan sudah susah banget gitu ya. Jadi faktor tempat sepertinya ya, tapi jawaban teman kita yang satu ini 3 juta kayaknya cukup ya dengan kondisi saat itu yang dia punya, yakni ngontrak bareng teman-temannya, kayaknya masih single ini. Oke, yang lain lagi. Kalau saya cukup per bulannya 1,2 saja. Masih single, ya masih sendirian, mahasiswa ngontrak di Jogja tapi udah kerja ya. Per pekan 300.000 termasuk uang makan, jadi 1 minggu sekali termasuk uang makan 300.000, transportasi, rokok dan sebagainya. Tapi belum termasuk uang cicilan rutin dan pemasukan gaji ya. Dari 1,2 juta ini kata sahabat kita ini, tapi prakteknya lebih sering di bawah 1 juta per bulan. Itu pun pas-pasan banget karena pemasukan nggak melulu lancar ya. Jadi memang kalau kadang orang bekerja itu ada yang bulanan gajinya ya, ada yang mingguan, ada yang bahkan harian gitu ya. Ada yang jawab kalau udah ada rumah 5 juta atau 3 juta cukup deh. Ada yang jawab gitu. Ada yang bilang 3 juta punya 3 juta, 2 dewasa maksudnya suami istri dan 1 bayi di Medan. Ada lagi 3 juta per bulan insya Allah masih cukup tempat tinggal, ngekos, sudah berkeluarga tapi ngekos, OTW anak kedua. Jadi anaknya 1, rencana punya anak 2 gitu. 3 juta per bulan. Gimana teman-teman? 5 juta kayaknya cukup mas. Saya tinggal di kota Balikpapan, ibu rumah tangga. 5 juta teman-teman. Ini ada tinggal di Tangerang kota, suami istri, anak 1. Angka cukupnya berapa? Pendapat saya pribadi yang telah berjalan untuk saat ini, budget 5 juta cukup insya Allah. 5 juta teman-teman. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga dengan suami yang sakit, suaminya sakit dan sudah tidak bekerja lagi. Anak 3 laki-laki semua, 1 sudah bekerja dan 2 lagi masih kuliah. 1 bekerja, 2 kuliah. Sepertinya biaya hidup itu amannya sekitaran 10 juta ya dengan kondisi beliau. Ada juga yang bilang nih dari Medan, angka cukupnya 20 juta per bulan. Kita aminkan aja ya. Nah ini ada juga 2,5 juta, berkeluarga, punya anak 1 masih balita. Nah ini beliau punya pendapat menarik. Gaji besar ataupun kecil terletak pada kesyukuran kita. Jika syukur kita kurang, gaji 30 juta akan terasa kurang. Jika kita banyak bersyukur, maka gaji 3 juta pun akan cukup. Alhamdulillah masih bisa ngontrak dengan biaya per bulan 600.000. Jadi kontrakannya itu 600.000 per bulan. Sisanya buat tabungan, uang transport dan kebutuhan sehari-hari. 2,5 juta teman-teman, punya anak 1 masih balita, ngontrak 600.000 per bulan. Gimana kalau di tempat teman-teman sekalian? Ini ada suami istri berkeluarga maksudnya ya. 10 juta angka cukupnya per bulan buat yang tinggal di Bandung, sudah punya anak.
biaya makan sehari-hari, kebutuhan keluarga termasuk anak, apalagi yang ngontrak, juga buat saving kayak nabung. 3 juta per bulan mas, tinggalnya di Tual, Kepulauan Kei, sudah berkeluarga. Ada juga yang jawab 10 juta per bulan, biaya pendidikan 3 orang anak, masuk yang mondok 4 juta ya. Jadi 10 juta per bulan ya angka cukupnya. Biaya pendidikan 3 orang anak, masuk pondok 4 juta. Biaya makan ayah ibu serta 4 orang anak sebulan 5 juta. Jadi dia satu atap ya dengan orang tuanya. Transportasi ke sekolah dan tempat kerja sebulan 2 juta. Transportasi ya untuk wirawiri. Listrik dan air 500.000, keperluan lain-lain 500.000, infak 500.000. Luar biasa. Amannya angka cukupnya 10 juta per bulan. Ada juga ini agak panjang ya, dari kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ini berkeluarga ya, punya anak 1. 3 juta sebenarnya cukup untuk kehidupan sehari-hari bagi kami yang baru punya anak 1. Tapi kalau ada pengeluaran dadakan, misalnya ada yang sakit atau kondangan atau apalah yang sifatnya pengeluaran tidak tetap, maka akan terasa sulit membaginya. Kayaknya 5 juta lebih enak ya, jadi 3 juta cukup, tapi kayaknya 5 juta lebih enak teman-teman ya. Jadi sebenarnya angka cukupnya kayaknya 5 juta ya. Banyak banget sebenarnya teman-teman, tapi intinya ya ini ada 100 yang masuk nih ya, yang jawab lebih. Hanya beberapa yang saya bacakan. Poinnya gini teman-teman, saya bertanya tentang angka cukup ini bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang tidak bersyukur ya, menjadi orang yang tidak bersyukur, tidak mensyukuri apa yang bisa kita syukuri hari ini. Tapi kita ingin melihat bagaimana kondisi keuangan seseorang atau mungkin keluarga yang banyak hal sebenarnya ya. Saya pernah itu ada seorang sahabat gitu ya, itu datang ke saya sebenarnya ingin pinjam uang ya. Nggak masalah sih pinjam, tapi ada beberapa hal yang saya sampaikan, ternyata kita coba diskusi ya tentang kondisi keuangannya, dan ternyata memang ada sedikit silap ya, ada sedikit masalah ya. Jadi selalu habis ya, padahal untuk saat itu sebenarnya lumayan gitu ya, sehingga saya ajarkan beberapa teknik mengatur keuangan gitu. Nah, kembali ke survei ini teman-teman. Jadi kalau saya bagi itu ada berapa ya, 5 level ya, ada 5 hal yang kira-kira ini bisa menggambarkan angka cukup teman-teman yang saya survei. Level 1 itu angka cukupnya sekitar 1,5 juta sampai 3 juta rupiah per bulan. Kemudian level 2 4 juta sampai 5 juta per bulan. Kemudian level 3 itu angka cukupnya 6 juta sampai 10 juta per bulan. Level 4 itu 10 juta sampai 15 juta per bulan. Level 5 15 juta sampai 20 juta per bulan. Saya hanya buat 5 level ini berdasarkan rata-rata jawaban yang saya survei. Mungkin kalau untuk kalangan tertentu bisa lebih gitu ya, 20 sampai 30 juta bahkan 100 juta gitu ya. Nah, mengapa bisa berbeda-beda? Saya lihat ada beberapa variabel ya, ada beberapa faktor kenapa angka cukup itu cukup variatif angkanya. Jadi bisa karena kalau saya lihat tempat ia tinggal ya. Kan ada tuh tempat-tempat atau kota-kota yang biaya hidupnya itu lebih murah kalau dibandingkan dengan tempat atau kota yang lain. Nah, teman-teman bisa searching aja di Google ya, kota-kota yang mahal gitu ya, kota-kota yang hidupnya murah gitu ya, biaya hidupnya murah. Saya pernah dulu pada satu agenda ya ke Jakarta gitu. Kalau di Purworejo kan dulu waktu itu kalau mie ayam itu kan 7.000 sampai 10.000 ya, beberapa tahun silam. Waktu itu saya ke Jakarta gitu, saya pikir harganya sama, ternyata 14.000 gitu ya, lebih 2 kali lipatnya gitu ya. Kemudian selain tempat dia tinggal adalah apakah dia
masih sendiri, ataukah single, ataukah sudah berkeluarga. Dan bagi yang sudah berkeluarga, sudah menikah, jumlah anaknya berapa, 1, 2, 3 atau 4, itu ternyata mempengaruhi variabel angka cukup itu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah gaya hidup ya. Gaya hidup itu juga mempengaruhi ya. Ada yang antara income, pemasukan dengan pengeluaran, lebih banyak pengeluaran. Nah ini minus terus itu, istilahnya itu besar pasak daripada tiang. Ada juga yang antara income dengan pengeluaran, pemasukan dengan pengeluaran itu sama gitu ya. Istilahnya itu biasanya kalau beberapa literatur mengatakan hidup dari gaji ke gaji gitu ya. Ada juga yang gaya hidupnya sederhana ya. Jadi antara pemasukan dengan pengeluaran itu bisa jadi sama atau mungkin lebih rendah pengeluarannya. Kalau sekarang ada istilah gaya hidup minimalism gitu ya, ada frugal living dan lain sebagainya. Nah itu beberapa ya variabel gitu ya. Ada tempat ia tinggal di mana, kemudian sudah berkeluarga atau masih sendiri, kemudian yang tak kalah penting lagi adalah soal gaya hidup gitu ya. Yang berikutnya tentang soal syukur ya. Saya sampaikan di awal bahwa ketika saya melakukan survei atau bertanya kepada teman-teman tentang angka cukup, ini bukan berarti kita nggak mensyukuri apa yang kita miliki gitu ya. Jadi syukur itu bisa dilakukan saat ini juga tanpa syarat apapun, bahkan ketika kita tidak punya uang sekalipun ya kita bisa bersyukur gitu ya. Kita diberi kesehatan, kita diberi kenikmatan masih hidup sampai hari ini, bisa bernapas, itu adalah sesuatu yang wajib kita syukuri. Jadi tidak ada syarat bahwa bersyukur itu harus punya uang sekian-sekian gitu. Nah angka cukup itu kepada lebih bagaimana agar kita bisa hidup lebih nyaman, sehingga dengan kenyamanan itu kita bisa lebih maksimal dalam beribadah gitu. Jadi ada sebuah nasihat yang menarik ya. Jadi kalau kita misalnya dalam kondisi keuangan yang kok merasa sempit gitu ya, cobalah lihat ke bawah gitu ya. Pernah enggak teman-teman mungkin punya sahabat atau punya teman yang dia berdagang kecil ya, harian profitnya itu hanya dalam tanda kutip ya, hanya, walaupun ya dia bisa hidup juga ya, 20.000, dan itu pun tidak mesti. Teman-teman bisa bayangkan ya, 20.000 taruhlah kalau itu dapat setiap hari ya, 20.000 kali 30 hari berapa per bulannya? 600.000. Bahkan tidak masuk dalam level yang saya sebutkan tadi. 600.000 per bulan, suami istri, punya anak 1, sekarang anaknya udah 2. Mungkin teman-teman nggak bisa bayangin ya, punya rumah sendiri, jadi antara ruang tamu, kemudian dapur, itu satu tempat dan kecil, dan itu belakangnya hanya ada sekat bambu, belakangnya udah tempat tidur, kamar mandinya ada di luar ya, berbarengan dengan orang lain tapi tertutup ya. Nah anaknya itu sekolah gratis di sebuah yayasan. Nah otomatis teman-teman bisa bayangkan ya gaya hidupnya seperti apa itu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita kok sempit banget ya, dievaluasi, bisa jadi kita kebanyakan gaya gitu ya. Nah angka cukup itu berkaitan dengan rasa kenyamanan ya. Bagaimana kita memenuhi angka cukup? Secara umum bisa dengan bekerja ya, yang berikutnya juga bisa dengan berdagang, membangun bisnis, dan juga berinvestasi. Apapun jalan yang ditempuh oleh teman-teman sekalian, pastikan bahwa semuanya itu terikat dengan hukum syariat. Kalau yang berdagang, pastikan agar akad-akad dalam perdagangan jual beli itu sesuai dengan syariah ya. Kalau yang membangun bisnis gitu ya, maka sesuaikan juga hukum-hukum ketenaga kerjaannya. Ketika kita meng-hire orang, merekrut orang, itu juga sesuai dengan syariat. Bagi yang berinvestasi, maka pahami betul akad-akad dalam investasi ya, juga agar tidak terjebak pada
skema ribawi yang bekerja juga sedemikian rupa. Sebenarnya apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini? Nah, ini yang teman-teman harus mulai renungkan, bahwa kita itu kan sebenarnya makhluk Allah ya. Maka bagaimana kita menjalani kehidupan itu ya sesuai dengan petunjuk Sang Pencipta dalam melakukan segala aktivitas, termasuk dalam make money, dalam mendapatkan income. Oke teman-teman, 20 menit ya. Terima kasih udah menyimak. Silahkan komentar ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Mudah-mudahan saya bisa berbagi lebih banyak hal menarik kepada teman-teman semua, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.